Baik, selamat malam untuk Pak Safruddin. Saya Muhammad Farizi Barus dengan NRP 501221069 di sini izin untuk mempresentasikan hasil analisis amplifikasi tanah untuk model 2, 3, dan 4 layer sebagai bagian dari EAS. Saya menggunakan slide PPT ini untuk mempermudah penjelasan mengenai hasil yang telah saya buat. Lalu untuk yang pertama, sebelum memulai, alangkah lebih baik mengenali terlebih dahulu. Jadi amplifikasi tanah itu adalah fenomena penguatan gelombang seismik saat merambat dari batuan dasar ke permukaan, di mana parameter penting yang mempengaruhi amplifikasi meliputi kecepatan gelombang geser, yaitu Vs, ketebalan lapisan, yaitu H, densitas ρ, dan damping. Analisis analisis dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu teoritis dan empiris. Lalu untuk soal yang kedua itu ada model dual layer di mana membandingkan antara dua fungsi transfer, di mana grafik menunjukkan fungsi 2E per EN plus VN menghasilkan amplifikasi lebih tinggi dibandingkan 2E1 per 2EN. Ketika kita variasikan damping dari 2% ke 15%, terlihat penurunan amplifikasi yang signifikan. Namun, frekuensi resonansi tetap sama. Hal ini menunjukkan damping berperan penting dalam meredam getaran. Lalu untuk soal 3, untuk model 3 layer dengan variasi VS1 menunjukkan bahwa semakin kecil VS1 semakin besar pula amplifikasi yang terjadi. Sementara dari variasi ketebalan H1 kita melihat bahwa semakin tebal lapisan pertama, frekuensi resonansi bergeser ke nilai yang lebih rendah dan pola amplifikasi menjadi lebih teratur. Lalu VS1 untuk H1 untuk aduh lalu untuk variasi ketebalan H1 untuk H1 sama dengan 10 meter amplifikasi mencapai 3 kali pada frekuensi 3 sampai 4 Hz dengan pola yang kompleks pada frekuensi tinggi. Ketika H1 ditingkatkan menjadi 50 meter, puncak amplifikasi meningkat menjadi 3,2 kali dan bergeser ke frekuensi 0,5 Hz. Pada H1 sama dengan 100 meter, amplifikasi maksimum mencapai 3,8 kali pada frekuensi 0,2 Hz dengan pola yang lebih teratur. Yang mana hasil ini menunjukkan bahwa semakin tebal lapisan, frekuensi resonansi bergeser ke nilai yang lebih rendah dan amplifikasi cenderung meningkat. Lalu untuk selanjutnya pada soal nomor 5 ada kasus PKS H12 dengan 4 layer di mana eh, hasil teoritis yang ditunjukkan pada B dengan indeks B itu menunjukkan puncak amplifikasi sekitar 8 sampai 9 kali pada frekuensi 5 Hz. Sementara data empiris dengan indeks D itu menunjukkan amplifikasi yang jauh lebih besar, mencapai 70 kali dengan pola yang lebih kompleks untuk komponen east-west dan north-south. Perbedaan ini mencerminkan kondisi lapangan yang lebih rumit dibandingkan model teoritis. Lalu dari analisis keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa amplifikasi tanah sangat dipengaruhi oleh kontras impedansi antar lapisan. Perbedaan signifikan antara hasil teoritis dan empiris menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kondisi lapangan sebenarnya dalam analisis risiko seismik dan desain bangunan tahan gempa. Sekian untuk presentasi hasil tugas EAS yang sudah saya buat.
Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Terima kasih Bapak.